Jadi berjanda untuk hormatmu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi berjana untuk hormatmu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Saya akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius, pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-34 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Demikian bunyi firman Tuhan. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum kedua, yang kedua,
yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ayat terakhir dari perikop yang kita dengarkan bersama-sama, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi dapat disimpulkan dalam dua hukum tersebut, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi dari kedua hukum ini adanya keterkaitan satu dengan yang lain, tidak dilepaskan satu dengan yang lain. Artinya, orang yang mengasihi Allah itu harus mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segala kekuatan, dan seterusnya. Dan tidak dipisahkan. Kalau orang mengasihi Allah, harus mengasihi sesama. Karena ditegaskan atau dijelaskan di sini hukum yang kedua yang sama dengan itu. Ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya, orang yang mengasihi Allah tetapi tidak mengasihi sesama, ia sama saja tidak mengasihi Allah. Ia sedang menyangkali hukum yang pertama. Ia sedang menyangkal tidak mengasihi Allah. Buktinya dia tidak mengasihi sesama. Jadi orang yang mengasihi Allah, dia harus mengasihi sesama. Nah, sesama di sini siapa saja? Sesama itu adalah termasuk saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, teman kerja, orang yang baik kepada kita maupun orang yang jahat. Karena firman Tuhan juga berkata di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat 64, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka. Jadi tugas kita sebagai orang yang mengasihi Allah dengan benar adalah mengasihi sesama. Mengasihi sesama di sini termasuk yang baik maupun yang jahat. Tapi kadangkala kita sebagai manusia, kalau ada orang yang jahat kepada kita, ya mulai merancang atau dengan berdiam diri, tanda kita tidak senang dengan dia. Tugas kita sebagai pengikut Kristus yang mengasihi Allah, mengasihi dia dengan sungguh-sungguh, itu kita harus mengasihi dengan tulus hati kepada orang yang baik maupun yang tidak baik. Bahkan firman Tuhan katakan, kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Tetap mengasihi walaupun dia jahat dengan kita. Ya, itu memang resiko menjadi pengikut Kristus. Kalau tidak melakukan hal ini, itu sama saja tidak mengasihi Tuhan. Namun pertanyaannya mungkin berkata demikian, bagaimana mungkin kita sebagai manusia yang lahir, yang punya tabiat yang seperti itu, bisa mengasihi musuh?
Itulah sebabnya kita harus yang namanya lahir baru. Artinya pikiran ilahi, hati ilahi itu harus menguasai kehidupan kita. Roh Kudus akan menolong kita memampukan untuk mengasihi, untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Dia akan menolong kita, memampukan kita untuk mengasihi orang yang jahat, yang tidak baik dengan kita. Luar biasa. Ini adalah ajaran Tuhan Yesus bagaimana kita menjalani hidup ini. Kiranya Tuhan tolong kita dan mampukan kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Tuhan memberkati.